Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kembali ketemu sama Ibu di kelas 8 ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di kelas 7 kalian tentu masih ingat ada materi ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah bergerak. Apakah kalian masih ingat ciri makhluk hidup bergerak? Bergerak tentu saja melakukan gerakan atau berpindah tempat. Nah, di kelas 8 ini kita akan membahas sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Dengan adanya sistem gerak tersebut, manusia bisa melakukan gerakan seperti berjalan, berlari, ataupun melompat. Kemudian dalam sistem gerak tersebut ada organ-organ penyusunnya. Tentu kalian masih ingat kan apa pengertian organ di kelas 7? Nah, apa saja organ-organ penyusun sistem gerak pada manusia tersebut? Kita simak yang berikut ini. Kita bahas yang pertama, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tadi disusun oleh 3 organ. Yang pertama tulang atau rangka, yang kedua persendian atau artikulasi, dan yang ketiga otot. Ya, kita lihat yang pertama tulang atau rangka. Di sini tulang dibedakan menjadi 3. Tulang atau rangka kepala, rangka badan atau tulang penyusun badan, rangka anggota gerak atau tulang penyusun anggota gerak. Di gambar ini bisa kalian lihat, bisa kalian amati apa saja tulang-tulang penyusun tubuh kita. Misal kepala, penyusunnya bisa kalian lihat ada tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tulang rahang, dan seterusnya. Kemudian rangka badan disusun oleh tulang dada, tulang rusuk, tulang pinggul, dan seterusnya. Kemudian rangka anggota gerak. Sini ada anggota gerak atas, ada anggota gerak bawah. Bisa kamu lihat anggota gerak atas, ada tulang lengan atas, ada tulang belikat, dan seterusnya. Kemudian anggota gerak bawah bisa kamu lihat ada tulang paha, ada tulang betis, kemudian tulang penyusun tulang belakang. Bisa kamu lihat di sini. Bisa kamu lihat ada tulang leher, tulang punggung, kemudian dan seterusnya. Kamu juga bisa melihat di sini jumlahnya. Bisa kamu amati ataupun kamu hitung. Itu ya tulang-tulang penyusun tubuh kita. Selanjutkan yang kedua yaitu persendian atau artikulasi. Persendian di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama sendi mati atau synarthrosis, yang kedua sendi kaku atau ampiarthrosis, dan yang ketiga sendi gerak atau diarthrosis. Sendi mati atau synarthrosis ini memungkinkan tidak adanya gerakan. Contohnya persendian yang terdapat pada tulang-tulang tengkorak. Yang kedua sendi kaku atau ampiarthrosis. Sendi ini memungkinkan adanya sedikit gerakan.
Contoh persendian terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Sendi ini memungkinkan banyak gerakan. Sendi gerak atau diartrosis ini dibedakan menjadi 5, yaitu sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Nah, nanti kalian bisa mencari ya di buku paket kalian pengertian kelima sendi ini. Kelima sendi ini mudah kita amati di tubuh kita. Contoh bisa sendi engsel. Sendi engsel ini sendi yang bergerak hanya satu arah. Contoh persendian yang terdapat pada tulang siku kita. Untuk selanjutnya, keempat sendi lain atau sendi engsel boleh juga kalian cari di buku paket pengertian dan contoh-contohnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif. Kenapa dikatakan aktif? Karena otot ini bisa melakukan kontraksi dan bisa melakukan relaksasi. Contoh, ketika kalian mengangkat suatu beban, otot kalian kan terasa mengeras, mengembung. Dan pada saat itu otot disebut kontraksi. Sedangkan ketika kalian tidak mengangkat beban, otot kalian terasa kendur. Pada saat itu dikatakan otot sedang relaksasi. Kemudian otot dibedakan menjadi 3. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ketiga otot ini terdapat pada tubuh kita. Contoh otot lurik. Dia terdapat misalnya di tangan. Kemudian otot jantung terdapat di jantung. Kemudian di sini kita sajikan tabel, ada 7 perbedaan antara otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Kalian bisa membacanya dan menyimaknya ya. Selanjutnya kita membahas upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Sistem gerak kita supaya sehat, kita perlu menjaganya. Nah, di sini disajikan ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga sistem gerak kalian. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ini sangat baik sekali untuk membantu pembentukan vitamin D menjadi vitamin D, dimana vitamin D sangat kita perlukan untuk tulang kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, karena kalsium ini baik sekali untuk tulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang salah dan membiasakan duduk dengan cara yang benar. Misalnya duduk kalau membungkuk atau duduk kalau membengkok ke samping, itu sangat tidak baik ya. Kemudian yang kelima, melakukan olahraga secara teratur. Kalian bisa olahraga ringan setiap hari atau berlari-lari kecil selama 5 menit atau bersepeda dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Maksudnya kita melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk kita, jangan terlalu berlebihan, karena terlalu berlebihan juga tidak baik untuk tubuh kita.
Nah, ini hanya sebagian upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak tubuh kita. Kalian bisa mencari lagi sumber-sumber lain upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan melakukan gerakan karena ada sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan gerakan. Sesuatu itu sering disebut dengan istilah rangsangan. Misal bunga matahari, dia bergerak ke arah matahari. Nah, cahaya matahari itu disebut rangsangan untuk bunga matahari. Selanjutnya kita bahas sistem gerak pada hewan. Hewan bergerak aktif, artinya dia berpindah tempat. Dan hewan memiliki alat gerak. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda tergantung habitatnya. Nah, di sini disajikan 3 gambar hewan yang berada di 3 habitat yang berbeda. Yang pertama di air, ada ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Kemudian yang kedua, hewan di udara, alat geraknya berupa sayap. Dan yang ketiga, hewan di darat, alat geraknya berupa kaki. Kita bahas yang selanjutnya, yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan bergerak secara pasif. Dikatakan pasif karena tumbuhan geraknya tidak berpindah tempat. Dia hanya melakukan gerakan sebagian tubuhnya saja. Kemudian gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 berdasarkan faktor penyebabnya. Yaitu yang pertama, gerak autonom atau gerak endonom, yaitu gerak yang faktor penyebabnya dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, gerak esionom, faktor penyebabnya adalah di luar tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, gerak higroskopis. Nah, contoh-contoh gerak autonom, esionom maupun gerak higroskopis kalian bisa cari di buku nanti ya. Kalian bisa baca contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi atau tugas. Nah, dari pembahasan di atas tadi, di sini Ibu kasih 3 tugas. Kalian bisa menjawabnya. Yang pertama, kamu lihat tugas pertama, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas sehari-hari berikut ini. Di sini Ibu sajikan gambar seseorang sedang berlari. Nah, akan sebutkan sendi-sendi apa saja yang terlibat ketika kita berlari. Selanjutnya soal kedua, di sini Ibu sajikan 3 gambar kelainan pada sistem gerak manusia. Ibu minta kamu menjelaskan masing-masing gambar ini. Misalnya yang pertama, kelainan pertama skoliosis, gambar kedua lordosis, dan gambar ketiga kiposis. Nah, menjelaskan pengertian ketiga gambar ini. Kemudian soal ketiga, Ibu sajikan gambar tumbuhan bergerak menuju arah cahaya. Kalian jelaskan gerak apakah ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham. Dan kalau ada yang tidak paham, silahkan japri Ibu. Ucapkan selamat belajar di rumah.
Semoga kalian pandai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.